Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kakak-kakak mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai audit dan pengawasan syariah untuk produk murabahah. Murabahah sendiri adalah salah satu dari 3 pembiayaan konsumtif yang bisa dipakai oleh bank syariah. 2 lainnya yaitu istisna dan juga salam. Kenapa saya memilih murabahah? Karena murabahah adalah produk yang paling mudah diterapkan dan juga dia merupakan produk andalannya bank syariah pada umumnya dibandingkan dengan pembiayaan yang lain, bahkan seperti musyarakah, mudharabah, ijarah dan sebagainya. Murabahah selalu menjadi produk yang paling banyak dipasarkan oleh bank syariah. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu sedikit ya, kita pengulangan mengenai murabahah itu apa dan bagaimana alurnya. Jadi murabahah adalah pembiayaan konsumtif yang hanya ditujukan untuk barang-barang yang konsumtif seperti mobil, rumah, dan kawan-kawannya, tanah, dan sebagainya. Berbeda dengan mudharabah dan musyarakah yang ditujukan untuk pembiayaan produktif atau usaha, murabahah ini lebih kepada pembiayaan yang sifatnya untuk konsumsi personal dan bukan untuk bisnis. Adapun alurnya sendiri ada 3 pihak di sini ya, yaitu bank, nasabah, dan supplier, di mana nasabah mengajukan pembiayaan untuk membeli barang tertentu. Misalnya di sini saya contohkan mobil ya, dengan uang muka sebesar 20 juta. Kemudian bank membeli barang atau mobil tadi dari supplier dengan harga pokok anggap saja misalnya 100 juta. Kemudian bank akan mewakilkan kepada nasabah, biasanya ya, bank memberikan surat kuasa kepada nasabah untuk membeli barangnya. Jadi bank tinggal memberikan uangnya kepada nasabah. Kemudian bank akan menjual kembali mobil tersebut dengan meminta margin sebesar 30 juta. Jadi mobil yang awalnya harganya 100 juta ketika diambil dari supplier, kemudian dijual kepada nasabah seharga 130 juta dengan catatan nasabah dapat membayar secara cicil. Dan selanjutnya nasabah akan membayar harga pokok 100 juta dikurangi urbun atau uang muka 20 juta dan ditambah dengan margin sebesar 30 juta. Jadi total yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah 110 juta. Nah, ini kira-kira skemanya akad murabahah yang simpelnya ya. Baik, di sini ada berbagai macam kelengkapan dokumen pembiayaan murabahah. Ini bedanya antara tabungan dengan pembiayaan ya. Dalam tabungan kita hanya memerlukan KTP atau kartu mahasiswa kalau Anda masih mahasiswa atau pelajar. Sedangkan dalam pembiayaan itu dokumen yang diperlukan sangat banyak sekali. Misalnya di sini ada akad ya, yang pasti, kemudian ada surat persetujuan, ada surat permohonan, ada surat kuasa, ada akad jual beli, ada akad urbun, ada akad wakalah, ada perjanjian fidusia dan sebagainya, banyak sekali. Ini memang karakteristik pembiayaan seperti itu, ribet karena di sini posisi nasabah adalah ya bisa kita bilang berhutang lah ya, sedangkan posisi bank adalah sebagai pemberi hutangnya, sehingga dalam hal akad pun kelengkapannya akan jauh lebih ribet daripada tabungan yang cuma membutuhkan formulir saja dan kelengkapannya hanya buku tabungan, ATM, dan kawan-kawannya. Nah, kemudian kita langsung saja kepada poin-poin pemeriksaan dalam murabahah. Nah, ini masih bahasa aturan, nanti akan saya ringkas. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah yang diberikan bank kepada nasabah. Penerima dana telah memenuhi prinsip syariah. Nah, intinya yang pertama ini dalam hal akad itu harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang diminta dalam fatwa DSN tentang murabahah. Kemudian yang kedua, akad penyaluran dana berdasarkan prinsip murabahah telah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN ya, sama dengan atasnya. Kemudian yang ketiga, potongan tagihan murabahah yang diberikan oleh bank bukan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan suku bunga kredit, tetapi diberikan untuk nasabah yang memenuhi kriteria. Nah, ini maksudnya apabila pada saat berjalannya pembiayaan tiba-tiba suku bunga turun,
karena suku bunga ya umumnya sekarang cenderung menurun ya dibandingkan dulu ya. Terakhir kalau tidak salah 5,25% suku bunganya. Nah, kalau nanti 3 bulan ke depan suku bunganya menurun lagi, apakah boleh murabahah ini juga menurun atau ada diskonnya atau harganya lebih murah? Pada dasarnya nggak boleh, kecuali diberikan kepada nasabah karena ada alasan lain. Yang pertama, karena si nasabah membayar cicilan tepat waktu, maka dia diberikan diskon oleh bank. Atau yang kedua, karena nasabahnya mengalami penurunan kemampuan pembayaran, entah karena dia baru di PHK atau seperti apa. Mungkin virus corona ini juga mempengaruhi sedikit banyak kepada sebagian nasabah yang bekerjanya atau penghasilannya sangat membutuhkan massa atau banyak orang seperti itu. Oleh karena itu bisa jadi dalam beberapa bulan ini ada sebagian nasabah yang mengalami penurunan pembayaran. Ya anggap aja misalnya para acil-acil yang jual beli di pasar ya, yang sangat membutuhkan massa atau kerumunan orang. Nah, karena kerumunan orangnya berkurang drastis gara-gara virus corona, maka kemampuan dia untuk membayar pun, pendapatan dia pun juga akan berkurang. Nah, bank diperbolehkan untuk memberikan diskon kepada nasabah seperti ini, dengan catatan nasabahnya harus melapor. Selanjutnya, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Jadi tidak diperbolehkan dalam akad murabahah jika objek atau barang yang diperjualbelikan adalah barang yang haram, maka otomatis narkoba, rokok, minuman keras dan kawan-kawannya tidak boleh diperjanjikan dalam akad murabahah. Kemudian memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus margin. Dalam hal nasabah membiayai sebagian dari harga barang tersebut, maka akan mengurangi tagihan bank kepada nasabah. Nah, ini catatannya, artinya kalau nasabah memiliki urbun atau uang muka, maka kewajibannya pun harus dikurangi berdasarkan uang muka tadi. Selanjutnya meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad murabahah. Apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Nah, ini maksudnya ketika dalam murabahah bank tidak mau atau males mungkin untuk membelikan barangnya, maka dia boleh meminta nasabah untuk membeli sendiri barangnya. Dalam hal itu maka bank harus memberikan surat kuasa, karena pada saat itu posisinya bank sebagai pembeli dan supplier sebagai penjual, sedangkan nasabah adalah end user, sehingga nasabah seharusnya bukan pembeli barang. Nasabah membeli barangnya dari bank, tapi kalau banknya ya misalnya lebih mudah untuk mewakilkan kepada nasabah saja pembeliannya, maka silakan, dan itu tidak dilarang ya. Tapi akadnya harus terpisah. Jadi ada dokumen lain di luar akad murabahah yang tulisannya surat kuasa atau judulnya adalah akad wakalah seperti itu, yang isinya memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri. Kemudian yang terakhir, meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dilakukan setelah adanya permohonan. Ya, artinya jangan ada pembiayaan murabahah kalau tidak ada permohonan dari nasabah. Ya, ini maksud dan tujuannya untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan analisis 5C. Kalau nasabahnya kok tiba-tiba nggak pernah daftar murabahah, kok murabahahnya malah ada, kan aneh ya. Jadi harus ada permohonan dulu dari nasabah, kemudian dianalisis dulu 5C-nya, kalau sudah di ACC baru kemudian dikeluarkan akad murabahah, seperti itu. Nah, pada slide berikutnya ini saya sudah meringkas bahasa aturan yang ribet tadi menjadi beberapa poin. Yang pertama, akad sesuai dengan fatwa DSN, jelas ya. Kemudian yang kedua, potongan harga, potongan pembiayaan murabahah hanya diberikan atas dasar pertama kedisiplinan pembayaran, atau yang kedua karena penurunan kemampuan pembayaran. Yang ketiga, barang yang dibeli harus halal, tidak boleh yang haram. Yang keempat, nasabah hanya membayar harga pokok dikurangi uang muka plus margin. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Jadi hutang nasabah atau pembiayaan atau yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah pokok dikurangi urbun dan ditambah margin. Kemudian berikutnya, akad wakalah terpisah dari akad murabahah, dan terakhir murabahah dilakukan atas permohonan nasabah. Nah, jadi simple, nggak terlalu banyak untuk akad murabahah sebenarnya dalam hal pemeriksaannya.
Dewan Pengawas Syariah cukup dengan memeriksa dokumen-dokumen bundelan akad murabahah itu biasanya yang seperti ini sudah beres. Kecuali jika ada ditemukan atau ada temuan sesuatu, maka boleh jadi Dewan Pengawas Syariah melakukan survei lapangan kalau mau ya. Nah, kemudian berikutnya di sini saya sampaikan kesalahan-kesalahan yang biasa ditemukan dalam dokumen murabahah. Yang pertama adalah masalah denda. Dalam masalah denda ini memang cukup ribet ya bagi bank. Dalam fatwa DSN disebutkan bahwa denda hanya boleh dikenakan apabila si nasabah mampu membayar tapi dia tidak mau membayar. Nah, ini catatannya, mampu membayar tapi dia tidak mau membayar. Nah, yang jadi problem buat bank ketika mengenakan denda seperti itu, bagaimana cara bank mengetahui bahwa nasabah ini sebenarnya mampu tapi dia tidak mau membayar? Itu adalah hal yang sangat sulit. Marketing diharuskan untuk mendatangi nasabahnya satu-satu yang telah membayar untuk kemudian memeriksa apakah nasabah ini mampu atau tidak. Kemudian bagaimana alat buktinya dan sebagainya. Itu luar biasa ribetnya. Jadi sebagian bank tidak berani untuk mengenakan denda ini dan dendanya selalu dikosongi gitu ya. Nah, kalau memang tidak ada dendanya, seharusnya di sini tulis aja 0% atau pasal ini di-delete sekalian daripada membuat pusing ketika kemudian terjadi penundaan pembayaran atau kegagalan pembayaran. Nah, kecuali jika banknya memang betul-betul memiliki SDM untuk memeriksa nasabah yang telat bayar seperti itu ya, dan dia mengenakan denda secara nyata, dia tinggal tulis berapa di sini per bulan atau per hari dendanya. Yang lebih bagus ya per bulan, dan jumlahnya harus dalam bentuk nominal, tidak boleh dalam bentuk persentase. Kemudian yang kedua, yang sering terjadi dalam akad murabahah kesalahannya adalah mengenai force majeure ya. Bukan saja force majeure sih sebenarnya, tapi kepada keseluruhan akad yang kadang-kadang salah ketik yang kecil-kecil gitu ya. Di sini misalnya dalam huruf force majeure ditulis hura-hura. Ya, hura-hura itu nggak bisa ya. Tidak termasuk force majeure. Jadi kalau nasabahnya kemudian kena sesuatu gitu ya, misalnya barangnya terbakar, rumah dia runtuh, mobilnya kecelakaan, dan jenis-jenis force majeure lainnya, maka nasabah boleh melapor kepada bank untuk meminta keringanan pembayaran. Dan hura-hura otomatis tidak termasuk ya. Nasabah yang gagal bayar gara-gara hura-hura itu nggak bisa kita anggap force majeure. Jadi ini salah ketik tapi cukup fatal. Selanjutnya adalah masalah diskon. Diskon juga menjadi polemik yang cukup sulit dalam akad murabahah. Dalam fatwa disebutkan bahwa diskon itu kalau terjadi sebelum akad ditandatangani, maka itu adalah haknya nasabah. Tapi kalau misalnya diskon terjadi setelah akad ditandatangani dan disepakati, maka itu boleh nego-nego antara bank dengan nasabah. Ya, yang lebih bagus buat nasabah tentu diskon itu 100% buat nasabah ya. Tapi bank mungkin bisa memikirkan kembali apakah bank juga kepengen mendapatkan diskon itu, walaupun secara pencatatan pasti saya kira akan sangat sulit karena uangnya sudah cair, kemudian masa dikembalikan dalam bentuk diskon, bagaimana laporan keuangannya ya. Jadi kalau memang di sini bank memutuskan bahwa nasabah ketika mendapatkan diskon setelah akad dan itu 100% buat nasabah, ya tinggal tulis aja di sini berapa persen untuk nasabah, ya tulis aja 100% misalnya, dan 0% untuk bank, itu akan lebih pasti. Nah, demikian mengenai akad murabahah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kalau teman-teman mahasiswa ada yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila ada salah khilaf, itu dari saya sendiri dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.